Kalau saya masuk, clear. Masuk, Pak. Lanjut. Masuk. Baik teman-teman semua, sahabat hari ini dimanapun Anda semua berada. Semangat energi pagi. Wah, ini mudah-mudahan Pak Taufik dalam keadaan sehat walafiat sampai di tempat tujuan. Teman-teman semua yang penuh semangat, antusias. Insya Allah pada kesempatan pagi ini meneruskan rutinitas yang dilakukan oleh Kanda Rofik Haranto pada pertemuan pagi ini. Semangatnya adalah, waduh lari sambil ngomong susah juga ya. Semangatnya adalah memastikan bahwa rutinitas pagi kita tidak terhenti sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang usahawan sukses di HNI. Satu hal penting yang mesti teman-teman jaga adalah menjaga api semangat, menjaga spirit dari teman-teman semua. Jangan pernah membuat jadi padam. Dan waktu prime time dari seorang entrepreneur adalah di waktu paginya, di waktu subuh hingga paginya, di waktu duhanya. Maka pastikan pagi hari ini teman-teman semua, dimanapun semua berada, dalam keadaan penuh semangat. Saya lihatnya ada yang sedang di perjalanan. Waalaikumsalam, Mas Pak Jonizar Serajib. Ini ada teman-teman yang mungkin sedang aktivitas. Hari ini pastikan bahwa pagi hari ini memastikan bahwa prestasi dan capaian omset kita mendapatkan hasil yang paling terbaik. Udaranya segar banget pagi ini. Dan membiasakan bahwa tiada hari tanpa mencetak prestasi, tiada hari tanpa mengoptimalkan semua energi dan potensi kita. Saya ingin teman-teman sekalian membayangkan ke depan, dalam waktu 5 tahun ke depan, bersama HNI, teman-teman menyaksikan bahwa teman-teman berada di atas panggung prestasi mulai dari tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Teman-teman memiliki jaringan yang jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu orang di berbagai belahan bumi Nusantara, hingga ke berbagai negara yang ada di sekitarnya, di sekitar kita. Teman-teman memiliki jaringan dengan tim leader yang kokoh dan kuat. Teman-teman memiliki sejumlah ratusan prestasi yang kemudian menjadi teladan inspirasi bagi semua mitra-mitra teman-teman sekalian, bahkan bagi semua jaringan HNI secara keseluruhan. Siapapun teman-teman yang meyakini bahwa dirinya adalah pemenang, meyakini bahwa dirinya adalah seorang juara, seorang yang kemudian menjadi petarung, pejuang, menjadi seorang yang kemudian meraih mimpi-mimpi besar, bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai dengan mimpi-mimpi dia teraih dengan baik. Maka buat teman-teman sekalian, sahabat semua, jadilah pribadi-pribadi yang tidak pernah melemah, tidak pernah sedikit pun merasa dalam kondisi surut ke belakang. Mas Indra dan teman-teman semua, sahabat top leader sekalian, prinsip penting dalam menjaga api semangat ini teman-teman semua adalah memastikan bahwa sahabat sekalian menjadi bahan bakar yang penting, menjadi bahan bakar yang siap menyala dan membara. Maka untuk meraih prestasi-prestasi terbaik yang ada di HNI, apapun tawaran dan peluang, apapun pola yang hari ini ditawarkan oleh perusahaan, teman-teman bisa meraih prestasi tersebut, menjadi orang yang mendapatkan panggung prestasi terbaik, mendapatkan menjadi orang-orang yang achievers, menjadi orang-orang yang meraih piala kebanggaan, yang kemudian akhirnya menjadi prestasi bagi banyak orang, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ada 3 cara menjaga api semangat. Itu satu hal prinsip yang mesti dipegang oleh teman-teman semua. Bagaimana menjaga hari ini jaringan kita tetap tumbuh dan bergerak di kondisi pandemik sudah lebih dari 1 tahun. Hari ini pandemik melanda di Indonesia. Bagaimana saya yakin sebagian di antara kita ada yang merasa mungkin bagaimana caranya menggerakkan jaringan, bagaimana caranya kemudian mengoptimalisasikan mitra-mitra untuk semakin bergerak dengan penuh semangat. Bagaimana kemudian memastikan bahwa omsetnya terus bergerak naik. Maka satu hal yang penting sebelum bicara tentang mereka, bicara tentang orang-orang di luar sana, bicara tentang orang-orang yang ada di posisinya di luar dari tubuh kita, maka kita bicara tentang diri kita, bicara tentang jiwa yang ada pada spirit dalam diri kita. Satu hal yang mesti dijaga adalah menjadikan bahwa diri kita menjadi bahan bakar yang bagus, menjadi bahan bakar yang mudah menyala, menjadi bahan bakar yang optimal untuk kemudian mudah terbakar dan membakar yang lainnya. Saya berulang-ulang mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa hanya kayu yang terbakar yang bisa membakar kayu-kayu yang lainnya. Jadilah kita menjadi kayu bakar yang terbaik, yang kemudian apinya tidak surut, meredam
bahkan padam. Tapi apinya terus menyala, membesar dan membara. Sehingga akhirnya bisa membakar kayu-kayu yang lainnya. Maka bagaimana cara memastikan bahwa bahan bakar kita itu tidak hilang, teman-teman sekalian? Bahwa api jiwa kita itu tidak berhenti. Bahwa kita terus punya kekuatan dan kemampuan untuk membakar jiwa-jiwa yang lain. Maka pastikan bahan bakarnya itu jiwa kita itu terus terbakar. Caranya adalah memastikan tiada hari tanpa bergerak. Jangan biarkan pagi hari, teman-teman sekalian, diam duduk, termenung, bingung mau ngapain hari ini. Pastikan teman-teman bergerak, sebab bergerak itu adalah kehidupan. Gerak itu adalah tanda kehidupan. Bergerak itu tanda bahwa kawan-kawan bernyawa, punya jiwa, punya semangat, punya energi. Ini saya teriak di tengah komplek nih. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, prinsipnya adalah tidak berhenti untuk bergerak. Pastikan teman-teman terus bergerak. Pastikan punya energi untuk bergerak. Caranya gimana? Ya bergerak aja. Keluar dari rumah. Apa jalan pagi, lari pagi, habis sholat subuh, ngiyam taraman, bersihin rumah. Pokoknya jangan berhenti bergerak. Dan kemudian pastikan bahwa hari ini adalah hari yang direncanakan. Hari ini teman-teman sekalian tahu mau ngapain. Dengan cara direncanakan satu hari sebelumnya. Suara saya masih jelas, Mas Indra? Masih Pak Firly, lanjut. Masih. Ini kok ada suara-suara masuk ya. Jadi teman-teman semua yang penuh semangat, antusias, penuh prestasi. Maka ketika kita kemudian punya energi yang kuat untuk membangun tersebut, punya energi yang kuat, itu kita tidak mungkin diem. Kenapa? Karena kita nggak bisa diem gitu. Kenapa? Karena jiwa kita, karakter kita itu bergerak gitu. Jadi kalau diem dikit, bingung dikit tuh, kayaknya gimana gitu. Kayaknya bukan kita gitu lah. Bukan saya lah. Bukan orang HNI lah. Jadi semangatnya kita terus bergerak. Cara lain lagi teman-teman sekalian, cara untuk memastikan bahwa bahan bakar kita terus bergerak adalah memiliki mimpi yang besar. Apa yang hari ini kita ingin raih dalam kehidupan? Apa target kita, resolusi kita di tahun 2021? Sebentar lagi kita bulan Ramadan. Apa yang mau kita pastikan berkontribusi untuk bulan Ramadan? Pastikan membangun manfaat yang besar di bulan Ramadan. Tahun ini adalah tahunnya kita. Tahun ini adalah tahun saya. Tolong tulis di chat teman-teman sekalian, siapa yang yakin bahwa teman-teman sekalian tahun ini adalah tahun kesuksesannya teman-teman sekalian dan seterusnya, dan memastikan bahwa tiada panggung prestasi di hari ini kecuali nama teman-teman disebut. Dan siapa namanya? Tolong terus tulis di forum chatnya teman-teman. Firly Ramli gitu ya. Kalau teman-teman malas nulis namanya sendiri, tulis saja nama saya gitu ya. Jadi teman-teman semua punya mimpi, punya energi, dan itu yang kemudian akhirnya 3 hari tanpa punya semangat untuk kemudian meraih mimpi-mimpi tersebut, teman-teman semua. Itu yang membuat kita, meskipun hari ini punya banyak tantangan ya, karena hidup itu memang tantangan, hidup itu tidak berhenti dari masalah, hidup itu tidak berhenti dari banyaknya cobaan dan halangan dan ujian. Itu membuat kita terus bergerak, nggak berhenti, gitu ya, terus berlari, terus bekerja, terus maksimal. Yang pertama, teman-teman sekalian, menjaga bahan bakarnya dengan memiliki mimpi. Yang ketiga adalah menyadari potensi ancaman. Kalau kita gagal, karena kita menyadari potensi ancaman kalau gagal, maka kita tidak berhenti bergerak. Tolong teman-teman sekalian sadari apa potensi, apa macan terbesar hari dalam kehidupan. Meskipun teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa motivasi terbaik untuk bergerak meraih prestasi bukanlah dari besarnya macan. Bukan dari besarnya macan. Tapi motivasi terbaik untuk meraih prestasi adalah karena mimpi yang besar dan ingin diraih dengan maksimal. Karena kalau motivasinya bergerak hanya karena macan terus-menerus, macan lagi, maka kita nggak pernah naik kelas. Tapi kalau motivasi terbesarnya adalah karena meraih Firdaus Nuzula A'la gitu ya, meraih mimpi yang paling terbesar, mimpi-mimpi prestasi yang gede, itu kita akan naik kelas. Itu yang disebut dalam Quran, bahwa Faidah Farokta Fangsob itu. Jika sudah selesai satu urusan, dia berusaha untuk bersiap-siap menyelesaikan urusan dia yang lain. Ini hal yang penting yang mendasari kenapa seorang entrepreneur, kenapa seorang usahawan itu tidak pernah berhenti bergerak. Kenapa seorang usahawan itu tidak pernah berhenti berlari. Kenapa seorang usahawan itu tidak pernah berhenti untuk bekerja. Pensiunnya nggak ada. Pensiunnya ya sampai akhir hayat. Yang pertama teman-teman semua. Yang kedua, apa yang harus dijaga untuk menjaga api semangat?
Yang kedua adalah oh ya, tadi masih di bahan bakar ya. Menjaga api semangat adalah bahan bakarnya. Pastikan kita menjadi bahan bakar yang paling terbaik, punya mimpi yang besar. Yang ketiga adalah memahami, sadar dengan macan. Yang keempat, salah satu cara untuk menjaga bahan bakar atau jiwa kita menjadi bahan bakar yang terbaik adalah hati-hati dalam apa yang kita baca, hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kenapa? Karena apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi mindset kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi energi gerak kita. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, akan mempengaruhi dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang mau kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka hati-hati dengan apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar gitu. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada mindset, pada pola pikir. Sukses itu everything start from good attitude. Attitude akan mempengaruhi mindset. Sikap itu akan mempengaruhi mindset. Adab itu mendahului ilmu. Begitulah kata Imam Syafi'i rahimahullah. Adab itu mendahului ilmu. Ilmu adalah bagian dari mindset, adalah bagian dari keilmuan. Maka hati-hati dalam mengakses keilmuan tersebut ketika teman-teman mengakses ilmu tersebut. Kenapa? Karena akan mempengaruhi pola pikir ya teman-teman semua. Maka jaga betul apa yang mau kita install pada diri kita. Seorang entrepreneur itu hobi baca, teman-teman sekalian. Seorang entrepreneur itu hobi diskusi. Seorang entrepreneur itu hobi membangun relasi. Hobi untuk kemudian membangun networking, relasi-relasi produktif, silaturahim yang produktif. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi mindsetnya dia, akan memberikan installment yang bagus. Maka yang pertama dari cara menjaga api semangat adalah menjaga bahan bakarnya. Dan bahan bakar itu adalah jiwa kita sendiri. Jiwa kita sendiri. Itu akan membuat kita menjadi jiwa-jiwa yang mudah terbakar. Semangat energi pagi teman-teman semua. Ini ada iya-iyanya nggak Mas Indra? Yang kedua adalah bagaimana menjaga api semangat. Yang kedua adalah memastikan bahwa teman-teman dekat dengan sumber panas. Sumber panas. Energi dasar dari sebuah bahan bakar itu akan terbakar adalah karena ada sumber panas. Sumber panasnya itu apa teman-teman sekalian? Sumber panasnya itu adalah yang paling terbaik buat kita sebagai seorang mukmin adalah Quran. Jadi Quran itu adalah sumber panas yang paling terbaik. Pastikan setiap entrepreneur itu menjadikan Quran sebagai zikir hariannya. Pastikan teman-teman sekalian menjadikan Quran sebagai sahabat terdekatnya. Dan ditadaburi dengan baik. Karena Quran itu berisi banyak kisah. Banyak ulama mengatakan bahwa isi dari Quran itu lebih dari 70%-nya adalah kisah-kisah. Kisah-kisah yang membangun motivasi. Kisah-kisah yang membangun pelajaran. Kisah-kisah yang menjadi hikmah. Yang menjadi energi, menjadi pelajaran, menjadi inspirasi. Maka Quran adalah yang pertama. Yang kedua, banyak membaca buku. Banyak membaca kisah-kisah, melihat dan mendengar motivasi dari orang-orang yang terbaik. Mengakses orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena mentor dan leader teman-teman yang sukses di HNI adalah sumber panas yang paling terbaik. Jadi, pastikan teman-teman sekalian tidak pernah jauh dari mentor dan leadernya. Follow the system and follow the leaders who is follow the system. Ikuti sistem dan ikuti leader yang mengikuti sistem. Itu prinsipnya. Ikuti sistem dan ikuti leader yang mengikuti sistem. Karena itu akan membuat teman-teman sekalian apa nih? Saya jadi ikutan ngos-ngosan. Oh ya, wow ya. Namanya juga semangat. Gak bisa diberhentiin. Saya pastikan teman-teman sekalian punya energi yang sama ya. Jadi teman-teman semua, ikuti leader teman-teman. Ikuti sistem, ingat kata kuncinya, ikuti sistem dan ikuti leader yang mengikuti sistem. Jadi tidak setiap leader diikuti, tapi prinsip dasarnya ikuti sistem, follow the system, and follow the leaders who is follow the system. Ikuti sistem dan ikuti leader yang bekerja berdasarkan sistem. Sesuai dengan cara kerja benar, sesuai dengan support system yang diajarkan oleh sales. Itu prinsip dasar yang teman-teman harus kuasai. Sumber panas, jangan jauh-jauh dari sumber panas. Dan yang paling terbaik adalah tentu saja kawan-kawan menjadi sumber panas bagi teman-teman yang lain. Kawan-kawan menjadi energi, inspirasi bagi semua orang. Itu yang paling terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, gitu kan.
Siapakah yang paling terbaik perkataannya? Orang yang kata-katanya mengajak kepada orang lain mengenal kepada Allah. Orang yang kemudian kata-katanya, sikap dan perilakunya, tindak tanduknya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin dia nggak pernah bertemu dengan kawan-kawan. Dia melihat ceritanya kawan-kawan. Dia membaca kisahnya kawan-kawan. Dia mengetahui ceritanya kawan-kawan. Dia mempelajari suksesnya teman-teman. Dan itu jadi inspirasi buat dia. Maka itu jadi amal jariah. Bahkan teman-teman tidak sempat mengucapkan. Apalagi teman-teman mengucapkan. Teman-teman membentuk orang, membangun prestasi. Apa yang membuat saya selama hampir 20 tahun bersama HNI sejak masih usia 18 tahun sampai hari ini ya. Sejak zaman dulu sampai dengan hari ini tidak berhenti mencintai HNI, tidak berhenti untuk kemudian memperjuangkan HNI. Bahkan nanti kata dada ini dilihat ya isinya ya, itu HNI membuncah-buncah gitu ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena salah satu yang menarik di bisnis ini adalah idealisme kita tidak hilang gitu. Energi kita tidak hilang. Kenapa? Karena orang belum closing aja, orang belum transaksi aja, belum ngeluarin duit buat kita, belum beli produk, belum daftar, belum belanja, itu udah terbangun semangatnya, udah terbangun energi motivasinya. Bayangin mana tidak, orang begitu, aduh Pak, saya orangnya nggak punya modal Pak, saya nggak bisa apa-apa Pak, saya nggak bisa itu, nggak bisa hidup saya sepenuhnya gagal Pak dalam hidup. Kita bilang, cocok banget, ini bisnis paling cocok buat orang seperti itu Pak. Orang yang paling banyak gagal dalam hidup ini bisa yang paling cocok buat dia gitu kan. Itu kan udah membangun harapan. Itulah berkahnya di bisnis ini. Itu yang membuat orang tidak berhenti-berhenti untuk kemudian bergabung berduyun-duyun gitu. Bersama-sama masuk ke dalam bisnis ini. Kenapa? Karena dia merasa mendapatkan harapan. Dia ngelihat ada harapan di bisnis ini. Dia ngelihat ada hope. Dan apa yang paling terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang, yang kita bisa berikan kepada orang itu adalah harapan, teman-teman semua. Harapan. Harapan masa depan, bahwa dia melihat ada masa depan bersama HNI. Itu lebih gede, jauh lebih besar dari apapun seisi dunia yang bisa kita berikan gitu. Maka jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah berhenti untuk memberikan harapan juga kepada orang lain. Bahkan diancam oleh Allah itu orang yang berhenti berharap kepada Allah. Diancam itu, tidak boleh berputus asa, tidak boleh putus harapan. Maka sumber panas, jadi jadikan teman-teman sekalian menjadi pribadi-pribadi yang punya energi, menjadi sumber panas bagi orang lain. Berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah diriku sebagai leader yang memberikan inspirasi, yang memberikan motivasi pada orang lain. Jadikan aku menjadi orang-orang yang kemudian punya energi untuk berbagi kepada banyak orang. Itu memang harus diminta. Karakter mampu yang kita install dalam doktrinasi support system kita di cara kerja benar, karakter mampu yang kita bangun menjadi identitas karakter jati diri seorang entrepreneur HNI, mau, antusias, mandiri, positif, ulet, itu harus diminta gitu. Harus diminta, dan kita didawamkan, diajarkan oleh Nabi untuk berdoa, untuk kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya dijauhkan dari sifat-sifat dan karakter buruk. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu adalah zikir harian yang diajarkan oleh Nabi untuk menghilangkan dari hal-hal buruk yang kemudian otomatis opposite meaningnya, makna lawannya adalah menginstal karakter pribadi yang terbaik, menginstal karakter pribadi yang memang seharusnya ada pada diri kita. Maka jadilah sumber panas yang bagus. Yang ketiga teman-teman sekalian, masih semangat. Yang ketiga adalah menjaga oksigen. Kan segitiga api semangat ya. Saya tulis di buku TMB itu 3 api semangat itu. Cara menjaga api semangat teman-teman sekalian adalah bahan bakarnya, sumber panasnya, dan yang ketiga adalah menjaga lingkungannya. Pastikan teman-teman berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang punya motivasi bagus, dengan orang-orang yang berprestasi. Banyak orang gagal di bumi ini. Banyak orang gagal di bumi ini. Tapi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana orang itu gagal, ingin tahu cerita-cerita kegagalan, jangan tanya dari orang gagal. Saya ulang, kalau teman-teman ingin mendapatkan cerita kegagalan, jangan tanya dari orang gagal. Karena orang gagal, gagalnya sedikit. Tapi tanyalah pada orang yang sukses. Orang yang sukses itu gagalnya banyak. Lebih banyak daripada orang gagal. Hanya saja ujungnya sukses. Tapi kalau teman-teman tanya gagal sama orang gagal, maka yang ada adalah gagal, dan ujungnya gagal gitu. Tapi kalau teman-teman tanya sama orang yang sukses, dia akan bercerita tentang kisah kegagalannya. Bagaimana ditolak, bagaimana dicemooh, bagaimana dihina, bagaimana diremehkan, bagaimana diabaikan, bagaimana dicuekin. Betapapun beratnya dia dalam bisnis ini, dia mengatakan, saya jalan terus, dan akhirnya berhasil sukses.
Satu prinsip mendasar teman-teman sekalian yang penuh semangat. Gitu. Ini ada jeda iklan ya Mas Indra? Satu hal yang mesti teman-teman pahami dalam bisnis ini adalah sukses dengan cepat itu penting. Tapi sukses itu sangat penting. Kenapa Mas Indra? Tapi sangat penting teman-teman sekalian, sesuai dengan definisi sukses. Sukses adalah suka dengan proses, menyukai proses. Sukses itu adalah sukses yang berproses. Maka meskipun teman-teman membangun sukses itu harus cepat, gitu ya, harus cepat, secepat-cepatnya untuk meraih kesuksesan. Jangan lupa prosesnya, gitu. Dia seperti pohon yang tumbuh. Dia bukan pohon instan. Instan aja masih pakai proses. Kita bikin mie instan aja ada prosesnya. Tetap aja diproses 3 menit. Tetap ada prosesnya. Meskipun Allah bisa melakukan sesuatu dengan instan, kun fayakun gitu ya. Tapi ternyata Allah membuat konsep sunatullahnya, Allah pun menciptakannya meskipun dengan kun fayakun, Allah menciptakannya dengan berproses. Sebagai bentuk pelajaran kepada sunatullah alam semesta, kepada semua makhluk yang ada di alam semesta, bahwa semuanya berproses. Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa, dalam 6 hari, dalam 6 masa. Itu kan menunjukkan bahwa Allah pun menyukai proses. Allah pun mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatunya berproses. Maka sukses dengan cara instan, sukses dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara kerja benar, tidak sesuai dengan support system, itu akan rapuh teman-teman sekalian. Dan itu membahayakan kerja-kerja perusahaan kita. Pastikan teman-teman sekalian bergerak penuh semangat, antusias, meskipun berat, meskipun teman-teman boleh jadi secara prestasi dilewati. Tapi ini bukan pertarungan lari sprint. Ini pertarungan lari maraton teman-teman sekalian. Dan juaranya satu semua. Nggak ada juara 2. Di sini semua juaranya juara 1. Ini hebat ya. Semuanya juara 1. Semuanya bisa jadi LED. Semuanya bisa jadi platinum. Semuanya bisa jadi nomor 1 gitu ya. Dalam puncak karir prestasi. Tidak ada platinum terbatas untuk sekian orang. Nggak ada. Platinum buat everyone gitu ya. Siapapun yang achieve. Siapapun yang berhasil meraih. Dia layak meraih prestasi yang paling tertinggi di perusahaan ini. Tapi prinsip yang harus dibangun adalah pahami bahwa ini adalah lari maraton. Track kita adalah track maraton, bukan track sprint. Maka, teman-teman sekalian, fokus dengan cara kerja benar. Betapapun sulitnya itu, betapapun beratnya itu, betapapun rumitnya itu, betapapun itu membutuhkan energi yang kuat dari teman-teman sekalian. Tapi bangun sukses itu sesuai dengan support system. Bangun sukses itu dengan cara kerja benar. Bangun sukses itu dengan totalitas, membangun. Seperti teman-teman merawat sebuah tanaman. Seperti teman-teman merawat sebuah ladang. Teman-teman bangun, rawat mitra teman-teman sekalian. Besarkan mereka dengan sungguh-sungguh. Dampingi dia dengan totalitas. Sepenuh hati, sepenuh perasaan. Maka dia akan tumbuh. Dan satu waktu nanti, dia akan tumbuh membesar. Bahkan melebihi daripada ekspektasinya kawan-kawan. Maka jangan pernah berharap, teman-teman ingin sukses dengan buru-buru. Sukses dengan sangat terlalu cepat. Tapi melakukan kerja-kerja yang tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan support system, tidak sesuai dengan cara-cara yang terbaik. Maka pastikan teman-teman sekalian bangun kekuatan itu, sebagaimana kalau di TMB saya tulis dengan speed. Saya menulis satu judul di TMB itu dengan nama speed, kecepatan. Kecepatan itu dibangun by proses. Sehingga kecepatan itu, dia melaju dengan cepat. Dia menjadi accelerating, menjadi sebuah percepatan dengan kuat. Karena teman-teman itu dibangun dengan proses, tidak ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba. Semua yang instan pasti rapuh. Semua yang by nature, dia akan kokoh dan kuat. Yang hari ini perlu dikatakan teman-teman kalian adalah meyakini bahwa bisnis di HNI itu teman-teman semua. Hari ini saya ketemu dengan banyak teman-teman di dunia usaha ya, bersama Kanda Rofik. Itu ya, bisnis HNI paling keren lah. Gak ada duanya, bisnis HNI itu gak ada duanya. Ketemu sama pelaku bisnis dari macam-macam sektor ya. Itu yang paling keren ya bisnis HNI. Bisnisnya mudah, bisnisnya gampang, gak susah, gak perlu modal gede gitu ya. Orang paling terlemah di antara kita, salah satu doktrin dalam support system adalah orang paling terlemah di antara kita itu bisa sukses asalkan dia mau belajar. Dia mau jadi pembelajar cepat dan dia cepat-cepat belajar. Jadi satu-satunya belajar, satu-satunya hal cepat yang harus dilakukan adalah belajar. Belajar dengan cepat, jadilah pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar gitu ya. Cari cara bagaimana Anda bisa belajar. Cari cara bagaimana gaya belajar Anda. Jangan pernah berhenti belajar. Dan Anda jangan boleh bilang, mengatakan saya usianya udah gak cukup Pak buat belajar. Kata siapa? Itu Nabi yang bilang, suruh belajar dari ayunan hingga liang lahat gitu.
tapi tahu cara belajarnya, tahu gaya belajarnya. Pastikan Anda mengejar metode teknik-teknik tersebut. Kenapa? Karena hanya dengan belajar, action dan belajar, learn, action, gitu ya. Belajar dan kerjakan, gitu. Itu yang akan meraih kesuksesan. Speed itu ya, bagian dari akselerasi kecepatan untuk meraih kesuksesan bersama HNI. Itu saya tulis dengan kategori teman-teman semua. Speed itu yang pertama adalah spirit. Jadi untuk bisa meningkatkan kecepatan bisnis kita, teman-teman harus meningkatkan spirit. Punya energi. Sebab orang nggak bisa ningkatin kecepatan kalau nggak punya semangat. Bagaimana mau cepat kalau nggak semangat? Jadi kata kunci cepat itu adalah semangat. Gitu. Dan menjaga semangat tadi sudah saya jelaskan ya. Cara menjaga api semangat. Ada 3 kan? Bahan bakarnya, sumber panasnya, dan yang ketiga adalah oksigennya, lingkungannya. Pastikan teman-teman menjaga sumber semangat. Karena hanya orang yang punya spirit. Spirit itu kan kalau dalam bahasa Inggris, itu salah satunya adalah ruh, gitu ya. Ruh. Makanya disebut ar-ruhul jadid. Semangat baru. Gitu ya. Ar-ruhul jadid. Semangat baru. Itu adalah kaitannya ruh. Jadi orang yang punya semangat seperti dia orang yang hidup. Kalau nggak punya semangat, tandanya dia nggak hidup. Karena ciri-ciri orang hidup, dia punya ruh. Dan ruh itu artinya spirit. Spirit itu ya energi. Jadi kalau ada satu hari teman-teman tidak bersemangat, itu jangan-jangan teman-teman sedang kehilangan ruh, sedang kehilangan semangat. Maka jaga semangatnya. Gerakan apa yang ada teman-teman perlu lakukan. Dan salah satu menjaga api semangat itu adalah ya jalan pagi kayak begini, hiburan, entertaining, dan bertemu dengan mitra-mitra, bertemu dengan tim solid kita. Itu sumber semangat. Buat saya, dalam doktrin MLM nih, teman-teman sekalian, itu ada doktrin dasar di MLM. Saya tulis di buku TMB ya, teman-teman sekalian. Pastikan teman-teman, jadikan TMB sebagai referensi kerja teman-teman semuanya. If you up, down, but if you down, up. Itu doktrin di MLM. If you up, down, but if you down, up. Itu doktrin dasar di MLM. Jika Anda sedang semangat, if you up, down, Anda harus turun ke jaringan. If you up, down. Jika Anda sedang semangat, turun ke jaringan. But if you down, up. Jika Anda sedang turun semangat, datang ke upline teman-teman semua. Itu doktrin dasar di MLM. Tapi di TMB saya tulis berbeda. Saya tidak mengajarkan demikian dan saya tidak pernah melakukan dengan cara demikian. Saya buat dengan doktrin berbeda. If you up, down. But if you down, you have to down too. If you up, down. Jika Anda sedang semangat, turun ke jaringan. But if you down, jika Anda sedang turun semangat, you have to down too. Anda harus tetap turun ke jaringan. Karena buat saya nih teman-teman semua, jaringan itu buat saya, itu adalah energi buat saya. Sumber panas buat saya. Itu nggak cuma mentor dan leader saya. Tapi justru yang paling terbesar buat saya, sumber panas saya adalah bersama dengan mitra-mitra saya. Dengan grup saya. Dengan mereka lah saya menjaga semangat saya. Saya menemui mereka itu sebetulnya yang butuh saya. Bukan mereka. Saya yang butuh bertemu dengan mitra-mitra saya. Saya butuh bercengkrama dan dekat dengan mereka gitu. Karena mereka lah sebetulnya sumber semangat saya. Sumber energi buat saya. Maka ketika Anda sedang turun semangat, jangan jauh dari jaringan. Jangan menghindar dari jaringan. Jangan tidak menjawab pesan dari mitra-mitra Anda. Sapa mereka gitu. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sebetulnya kebaikan itu buat dirinya gitu. Itu kata Quran. Siapa yang melakukan kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu buat dirinya. Berbalik kepada dirinya. Maka seperti pagi ini ya, saya berbagi motivasi kepada teman-teman. Berbagi sharing, semangat kepada teman-teman sekalian. Itu buat saya, itu energi buat saya. Teman-teman mau terima, nggak terima, itu kembali kepada teman-teman. Tapi saya menjadikan media pagi ini, live zooming ini adalah menjadi media saya bersuara, berbicara, membangun semangat, membangun energi. Dan itu menjadi energi buat saya. Bahan bakar yang efektif buat saya. Jadi teman-teman sekalian, spirit. Jaga spiritnya. Jaga motivasinya. Jaga energinya. Yang kedua adalah persistence. Pastikan teman-teman sekalian punya persistensi, punya daya ketangguhan, daya siap untuk bangkit di tengah kegagalan. Seorang fighter, ya, nama grup saya di fighter memang. Seorang petarung, kalau teman-teman pernah lihat MMA ya, mixed martial art gitu ya, tarung bela diri bebas, atau pernah lihat tinju gitu ya, misalkan boxing gitu. Itu ada 3 syarat menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang dalam dunia fighting, dalam dunia pertarungan. Bisnis ini seperti pertarungan. Ya seperti melawan kepada diri kita sendiri. Melawan kemalasan, melawan kejemuan, melawan kebosanan,
melawan penantian, melawan kelamaan. Udah lama banget ya jadi di LED. Itu ya dilawan, lawan gitulah bahasa gampangnya. Maka teman-teman semua, ada 3 hal yang membuat seseorang menjadi pemenang dalam dunia fighting, dalam dunia pertarungan. Yang pertama adalah memiliki fighting spirit. Punya semangat untuk bertarung. Dia menang sebelum bertarung. Itu energi penting menjadi seorang petarung. Energi penting soal. Ketika teman-teman memulai, saya melihat teman-teman, mereka yang hari ini berhasil jadi top leader ya di HNI, menjadi LED hebat di HNI, itu kata kuncinya adalah yang saya lihat ya dari baik kisah saya sendiri maupun kisah semua teman-teman yang hari ini ada di HNI, orang-orang hebat yang hari ini saya pun berguru banyak dengan mereka. Itu mereka yang berhasil jadi top leader. Ketika mereka memulai bismillah, saya akan sukses di HNI. Dia tancapkan azamnya dia, tekadkan kuat itu. Itu memang dari awal mereka sudah melihat bahwa saya akan menang. Saya ketika pangkat senior manager ya teman-teman semua, bonus saya 20.000. Ya, 20.000. Mas Indra bicara ya? Ya, ketika pangkat senior manager, teman-teman semua, saya pernah berdiri di hadapan dengan para top leader ya, top leader. Dan saya mengatakan bahwa HNI itu sama dengan saya gitu. HNI itu sama dengan saya. Saya akan pastikan tidak ada orang di HNI yang tidak mengenal Firly Ramli. Itu saya, ya Allah, anak muda unyu-unyu ingusan baru kemarin. Saya ngelihat senior-senior saya itu, wah tinggi banget lah. Pokoknya super-super banget. Saya hadir di sebuah milad. Waktu itu tahun 2007 ya. Udah lama sekali ya, zaman awal. Itu saya berdiri di belakang. Duduk paling pojok, paling belakang gitu. Di milad. Tahun 2007 itu. Saya bilang sama istri saya, Umi, tahun depan Abi akan ada di atas panggung itu. Itu yang disebut namanya fighting spirit. Itu yang disebut namanya nyawa bertempur, energi bertempur, semangat kemenangan sebelum pertarungan itu dimulai. Betapa banyak pasukan-pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan-pasukan besar. Begitulah kata Quran. Quran memang menjadi inspirasi ya. Quran itu menjadi motivasi. Banyak kisah-kisah hebat yang kita bisa ambil jadi pelajaran. Kata Allah dalam Quran, betapa banyak pasukan-pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan-pasukan besar. Kenapa bisa demikian? Selain karena pertolongan Allah tentu saja. Karena keyakinan menangnya itu yang tinggi. Ya. Keyakinan menang itu yang tinggi. Keyakinan untuk menjadi pemenang itu yang besar. Sehingga pasukan-pasukan yang besar itu udah kecut nyalinya. Udah kecil nyalinya. Melihat pasukan yang kecil itu bergelora api semangat. Yang dia lihat ke depan itu bukan pasukan yang besar. Yang dia lihat adalah kemenangan yang nyata gitu. Itulah yang disebut namanya afirmasi positif. Mimpi yang besar. Dare to big dream. Punya energi untuk meraih. Fighting spirit yang pertama. Seorang petarung itu harus memiliki fighting spirit yang bagus. Yang kedua, seorang petarung itu harus memiliki yang namanya endurance. Daya tahan. Endurance. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah endurance ini kalau ngeliat iklan baterai. Iklan baterai ya. Dulu ada iklan boneka kelinci nabuh drum. Energizer itu. Ininya iklannya Energizer kalau masih ingat itu. Gitu ya. Yang paling lama Energizer gitu ya. Endurance, daya tahan. Seorang fighter, seorang petarung, seorang yang punya energi untuk menjadi seorang entrepreneur sukses, kata kuncinya adalah dia harus menjaga daya tahannya dia. Dia PCA 20 kali ya, setiap hari tidak berhenti. Sekurang-kurangnya 10 kali. Selemah-lemahnya iman 5 kali. Kalau teman-teman yang siap sukses di HNI, jangan kurang dari 10 kali. Optimal 20 kali tiap hari. Siapa saja di prospek di HNI. Ketemu orang cerita. Postingan statusnya, semua medianya. Semuanya, every single body-nya kita itu orang lihat HNI. Every single body kita, orang lihat HNI. Sel kita aja kalau diambil, ada tulisan HNI-nya gitu ya. Jadi teman-teman semua, itu yang dibangun energinya adalah daya tahan. Ketika teman PCA gitu ya. Ritme terus-menerus itu punya daya tahan. Maka kata Nabi, teman-teman sekalian, Allah lebih mencintai amal-amal yang kecil, tapi berterusan. Daripada amal-amal yang besar, tapi sesekali. Amal-amal yang kecil, tapi berterusan. Mungkin teman-teman PCA-nya 10 kali tiap hari. 10 kali tiap hari. Tapi terus dilakukan gitu ya. Terus dilakukan. Sampai teman-teman tidak sadar sudah 20 kali. Kenapa? Karena setiap orang yang bertemu dengan kawan, teman-teman buka mulutnya. Apa kabar? Assalamualaikum. Apa kabar? HNI. Ayo gabung. Tiap saat.
Teman-teman tiap buka status, bikin status, cekrek, upload, update, klik, share. Ngomongnya tentang HNI juga. Sampai orang negur, tolong dong kalau ketemu kita jangan ngomongin HNI gitu ya. Tolong dong. Saya pernah dibilang, Pak Firly, tolong dong kalau ngomong tuh jangan ngomongin HNI mulu. HNI lagi, HNI lagi, HNI lagi. Saya bilang, mana bisa saya berhenti ngomong HNI. Saya mimpi aja masih mimpi HNI. Mimpinya saya masih mimpi HNI. Saking sudah mendarah daging gitu. Saking meyakini bahwa HNI adalah jalan saya menuju surga. Jalan saya untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Maka endurance, daya tahan. Daya tahan itu penting. Yang penting ringan, kecil, tapi terus. Itu yang penting. Sampai tanpa sadar itu jadi habit dan akhirnya jadi sebuah volume yang besar. Yang ketiga, untuk menjaga itu, energi seorang petarung itu adalah yang ketiga adalah daya ketangguhan. Itu yang disebut namanya persistence. Apa bedanya dengan endurance? Endurance itu menjaga istiqomah amal. Kayak si boneka energizer tuh. Terus menerus gitu. Terus menerus. Itu namanya endurance. Tapi persistence itu ketika dipukul, gitu ya. Dipukul sama lawannya. Gitu ya. Sampai jatuh, terkulai, bangkit lagi. Jatuh, terkulai, bangkit lagi. Itu namanya persistent. Daya ketangguhan. Meskipun gagal berulang-ulang. Berusaha berulang-ulang. Dicemooh, diabaikan, ditolak, dihina, dikecilin. Jalan terus. Maka itu akan jadi energi. Akan jadi kekuatan. Akan jadi kekuatan yang besar. Kenapa? Karena dia punya persistensi. Orang yang punya persistensi itu otomatis insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat sukses. Sangat gemilang. Kenapa? Karena ya persistensi itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Ada orang yang punya fighting spirit yang bagus. Tapi kemudian dia tidak bisa menjaga keistiqomahan. Dia nggak punya endurance yang terbaik. Akhirnya dia gagal. Ada orang punya fighting spirit bagus. Dia punya endurance bagus juga. Punya daya keistiqomahan bagus. Tapi ketika dipukul oleh lawan gitu, jeger, gebrak gitu, susah bangkit. Ya. Pukul lagi, bangkit. 3 kali dipukul udah KO. Tapi ada orang yang meskipun dipukul berkali-kali ya, ditolak, dicemooh, dihina, diabaikan, dikecilin, jadi terus gitu ya. Sukses itu dia orangnya. Luar biasa itu orangnya. Itu baru. Itu yang namanya persistence. Makanya banyak orang mengatakan bahwa pemenang sesungguhnya bukanlah orang yang paling banyak jago jurusnya. Pemenang sesungguhnya adalah yang mampu bertahan berdiri paling akhir. Itulah pemenang sesungguhnya. Pemenang sesungguhnya dalam sebuah pertarungan adalah yang mampu berdiri paling akhir. Bertarung dan berdiri sampai dengan akhir. Meskipun jatuh berkali-kali. Maka yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi hebat bukan karena dia jago ilmunya, bukan. Karena dia punya spirit yang bagus dan dia punya persistensi yang baik. Daya ketangguhan yang baik. Speed ya. Yang kedua baru namanya enlightening. Ketika spirit dan persistensi kita bagus, punya energi yang bagus, daya ketangguhan yang bagus, maka kita bisa melakukan namanya enlightening, mencerahkan orang lain. Apa yang membuat mitra kita nggak bergerak? Coba teman-teman kalau masuk dalam ruangan yang sangat gelap, tidak ada seberkas cahaya pun di dalam ruangan tersebut. Apa yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman diam kan? Diam, nggak bisa bergerak. Kenapa nggak bergerak? Ya karena bingung mau kemana. Orang nggak kelihatan cahayanya. Tapi begitu ada seberkas titik cahaya, orang akan bergerak kepada cahaya itu. Maka apa yang membuat mitra kita nggak bergerak? Kata kuncinya karena belum jelas. Nggak kelihatan cahayanya. Maka mitra kita jadi diam. Nggak bergerak. Apa tugas kita sebagai seorang leader? Sebagai seorang mentor? Enlightening. Mencerahkan. Hanya pribadi-pribadi yang cerah, bersinar, yang bisa mencerahkan orang lain. Maka teman-teman sekalian yang perlu kalian lakukan adalah tugas kita adalah memecah barrier mitra-mitra kita. Apa yang menjadi hambatan dari mitra-mitra kita tidak bergerak? Apa yang belum jelas dari mitra-mitra kita? Datangi mereka gitu ya. Sapa mereka, satu persatu disapa gitu ya. Lihat AVO kita, buka AVO kita. Lihat mana yang berdetak nadinya. Mana yang berdenyut jantungnya gitu ya. 3,5 poin. Udah berabad-abad, nggak pernah aktif di HNI. Sejak dari gabung, tiba-tiba dia berdetak jantungnya. 3,5 poin. 3,5 poin. 3,5 poin. Ngerti nggak maunya? Cuman beli pasta gigi doang. 3,5 poin. 3,5 poin gitu ya. Beli pasta gigi doang. Itu kan detak jantungnya berdetak gitu. Segera berikan pernapasan buatan. Segera berikan RJP gitu. Resusitasi jantung paru-paru. Segera langsung teman-teman sapa. Assalamualaikum Bu. Ibu kemarin belanja pasta gigi ya? Tahu dari mana? Ini kelihatan detak jantungnya 3,5 poin. 3,5 poin. Itu disapa. Tugas kita adalah
memperbesar api cintanya orang gitu kepada HNI, membuat mereka jatuh cinta kepada HNI dan memperbesar api jatuh cintanya kita. Api jatuh cintanya dia kepada HNI lebih gede lagi, membesar api cintanya dia kepada HNI lebih besar lagi. Itu tugas kita, teman-teman. Enlightening, berikan pencerahan. Apa yang membuat? Saya ditanya oleh mitra saya, ada orang bertanya, emang saya harus beli produk HNI? Emang cuma semua produk di muka bumi ini yang halal cuma HNI? Kenapa saya harus beli produk HNI? Mitra saya bingung ketika ditanya begitu. Aduh, ngomong apa ya? Ditanya begitu, jawabnya apa Pak Firly? Kenapa saya harus beli produk HNI? Gitu kan. Gitu, produknya halal, syariah. Lah semua juga halal. Ini halal, ini halal, ini halal. Ini syariah. Kenapa harus yang HNI? Gitu ya. Saya jawab, saya bilang, lah kita kan nggak mesti jawab untuk memenuhi kebutuhan pertanyaan dia. Kita bisa menjawab dengan, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan, tapi saya bisa ceritakan mengapa saya jatuh cinta dengan HNI. Itu kan membuat Anda teman-teman semua enjoying to talking, menikmati untuk berbicara, menikmati untuk bercerita. Kenapa? Karena teman-teman bicara, saya akan cerita mengapa saya jatuh cinta kepada HNI, mengapa saya beli produk HNI. Teman-teman tidak perlu tersandra untuk menjawab pertanyaan orang tersebut, kenapa saya harus beli HNI. Teman-teman cukup jawab, kenapa saya, pribadi kita, saya, Firly Ramli, itu jatuh cinta dengan HNI berulang-ulang. Sejak kali pertama bertemu, hampir 20 tahun yang lalu, hingga hari ini, tidak sedikit pun saya goyah dengan HNI. Itu saya ceritain, teman-teman. Itulah yang menginterferensi orang. Itulah yang akan mempengaruhi orang gitu. Jadi kita mempengaruhi orang itu bukan bagaimana caranya mempengaruhi orang. Cukup ceritakan kenapa kita jatuh cinta. Sebab cinta itu gak pakai logika. Cinta itu bicara tentang hati, tentang jiwa, tentang perasaan, tentang yang kategori afektif, bukan kognitif. Kognitif itu step berikutnya. Afek akal itu step berikutnya. Jatuh cinta kan gak ada logikanya. Jatuh cinta itu kan karena, yes, saya dapat kliknya, dapat feel-nya, dapat energinya gitu. Kenapa kamu suka banget sama ini? Gak ngerti, saya senang aja sama HNI. Oh, ceritain. Begitu, teman-teman. Itu yang disebut namanya the power of cerita. Kekuatan bercerita. Itu karena pengaruh energinya teman-teman semua. Itu yang harus punya teman-teman, punya kekuatan ya. Nah, teman-teman sekalian, enlightening. Ya, faktor yang ketiga tadi ya. Spirit, persistent, E-nya adalah enlightening, mencerahkan. Yang kedua, ketika orang sudah tercerahkan, baru dia bisa digandeng, bisa diajak untuk bergerak. Namanya empowering. Empowering itu memberdayakan. Ayo bikin daftar namanya. Mana daftar namanya? Susun minimal 200 daftar nama. Daftar namanya jagoan kampung, kenalan satu RT, kenalan satu RW, kenalan satu desa, kenalan di 5-10 perumahan terdekat, kenalan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang kamu kenal di sekitar kamu. Kenalan dengan pelaku usaha yang ada di sekitar kamu. Tulis daftar namanya dan prospek mereka. Saya bantuin. Jaraknya jauh, pakai online, pakai telepon, pakai WhatsApp, pakai video call. Apa aja hari ini kita kerjain. Jangan berhenti bergerak, karena berhenti bergerak membuat Anda mati. Dan yang terakhir, baru the dream team. Anda akan memiliki namanya tim impian. Punya energi yang bagus.